Saya ke Mas Kurnia. Mas Kurnia, tanggal 23 Januari 2020 Anda bersama pegiat anti korupsi lainnya melaporkan Yasona Lawli soal dugaan perintangan penyidikan KPK terkait Harun Masiku. Apakah saat ini pencekalan Yasona ke luar negeri ini Anda melihat sangat erat kaitannya dengan laporan Anda saat itu ke KPK? Ya, yang pertama, yang penting untuk diluruskan adalah kewenangan untuk melakukan pencegahan berpergian ke luar negeri itu sepenuhnya dimiliki oleh penegak hukum. Dalam hal ini penyidik KPK. Jadi tidak tepat juga kalau disampaikan tidak berdasar hukum. Kalau kita bicara hukum, maka tertuang secara jelas dan terang benderang di dalam pasal 12 ayat 2 huruf A Undang-Undang KPK baru, sebagaimana bunyi pasal yang tadi saya sampaikan. Kemudian poin kedua terkait dengan laporan banyak organisasi masyarakat sipil terkait dengan peristiwa awal tahun 2020 yang lalu, karena kami saat itu beranggapan ada pernyataan yang berbeda dari Bapak Menteri Hukum dan HAM kala itu, Pak Yasona Lawli, sehingga kami beranggapan kala itu ada upaya untuk menghalang-halangi proses hukum. Sebab ketika keterangan itu berbeda, apalagi disampaikan oleh otoritas yang berwenang, karena Direktorat Jenderal Imigrasi itu berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Ada proses yang bermasalah atas informasi itu dan berpotensi memperlambat proses hukum terhadap Harun Masiku. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, selama ini kita banyak mendengar, terutama 2 hari ini, terkait dengan isu politisasi. Ada banyak pihak yang beranggapan ketika suara kritis begitu lantang, maka dijawab dengan penetapan tersangka, dalam hal ini Pak Hasto. Kita mungkin perlu lebih detail melihatnya. Awal tahun 2020 yang lalu, sebenarnya apa yang diceritakan atau disampaikan Pak Setio sebagai Ketua KPK 2 hari yang lalu sudah ada di dalam pemberitaan, misalnya salah satunya adalah majalah Tempo. Jadi bukan ujuk-ujuk sebenarnya proses hukum ini. Dan banyak pihak juga dalam konteks pegiat anti korupsi meyakini ada yang mensponsori Harun Masiku tatkala memberikan suap kepada Wahyu Setiawan. Yang penting juga diluruskan, fakta hukum itu tidak hanya tertuang dalam proses persidangan. Karena pasca persidangan, KPK masih melakukan panggilan ke beberapa pihak. Bisa jadi kotak Pandoranya terbuka ketika melakukan rentetan pemeriksaan saksi. Dan juga tidak tepat kalau kita sampaikan atau kita bandingkan dengan PAW-PAW lain. Pertanyaannya adalah apakah PAW lain ada melakukan korupsi atau tidak? Kalau saudara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan clean and clear praktik korupsinya, kenapa saya bisa katakan clean and clear? Karena sudah tersampaikan, sudah diputus berkekuatan hukum tetap, apalagi saudara Wahyu Setiawan sudah selesai menjalani masa pemidanaan. Jadi bagi saya pribadi, hal ini amat sangat penting untuk membuka tabir kejahatan korupsi politik. Apakah benar sangkaan KPK terhadap Pak Hasto? Ada 2 sangkaannya. Yang pertama, praktik suap menyuap. Kemudian yang kedua adalah praktik obstruction of justice. Ini yang penting diklirkan dalam proses persidangan mendatang. Bahkan saya pribadi melihat kasus ini kan sudah cukup lama, sudah 5 tahun. Iya. Jadi mestinya bukti-bukti yang dipegang oleh KPK sudah solid, maka segerakan saja limpahkan ke pengadilan tipikor, sehingga di sana publik bisa melihat saling adu argumentasi antara penuntut umum dan juga Pak Hasto atau kuasa hukum Pak Hasto. Dan juga jangan sampai justru ada pihak-pihak yang berusaha ingin mengintervensi proses hukum ini. Karena ada tertuang pasal 21 dilarang bagi pihak-pihak untuk memperlambat, menghentikan, mengganggu proses hukum terhadap pihak-pihak yang sedang disangkakan atau terlibat dalam proses hukum di KPK. Demikian, Mas. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.